Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Arab materi tentang al-udlatu, liburan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, sambil disimak video ini sambil dibuka LKS-nya halaman 19. Kita akan mengerjakan bersama-sama. Dhahabtu ilal madrasati kulla yaumin. Yaumul udlati. Kita pergi ke sekolah setiap hari. Hari libur. Berarti ini nomor 1 harusnya kebalik ini. Harusnya itu tinggal nambahi biar jadi bulat. Ma'a biar jadi mim, huruf yang depan. Huruf ain yang depan itu tinggal diganti mim, ditambahi bulatan lagi. Ma'a itu artinya bersama. Wa artinya dan, illa kecuali, fi di dalam. Berarti yang illa kecuali. Kita pergi ke sekolah setiap hari kecuali hari libur. Selanjutnya nomor 2. Ada percakapan antara ustadz dan murid. Mada amilta lailan. Apa yang kamu lakukan malam hari? Lailan, malam hari. Muridnya menjawab, sholat al-maghriba thumma qara al-Qur'an. Sholat maghrib lalu membaca Al-Qur'an. Lalu yang ba, narji'u minal madrasati ba'da sholati duhri. Kita pulang dari sekolah setelah sholat duhur. Nata'allamu fil madrasati ibtidaiyati sobahan. Kita belajar di sekolah MI sobahan, pagi hari. Yang dal, sholaitu al-isya'a thumma qara'tu al-Qur'ana. Sholat isya lalu membaca Al-Qur'an. Nah, berarti yang dal. Yang alif juga bisa saja, tetapi maghrib itu mungkin masih dikatakan masaan, sore. Kalau lailan sudah malam yang isya, yang dal. Selanjutnya yang nomor 3. Pak guru mengajar dan murid-murid mendengarkan perkataannya. Terjemahannya yang sesuai dengan kalimat. Nah, Allamal mudarrisu wa talamidu yasma'una kalamahu. Allamal mudarrisu wa talamidu yakra'una kalamahu. Nah, diingat-ingat yakra'una ini mendengarkan. A'tal mudarrisu wa talamidu yasma'una kalamahu. Nah, yasma'una ini juga mendengarkan. Lalu yang dal, ta'alamu al mudarrisu wa talamidu yasma'una kalamahu. Nah, yang dal ini murid-murid belajar, Pak guru belajar dan murid-murid mendengarkan. Nah, malah Pak gurunya yang belajar. Berarti yang cocok yang alif. Pak guru mengajarkan dan murid mendengarkan perkataannya, yang alif. Nomor 4. Dahola Ruslan al-baita wa assalam. Ruslan masuk ke rumahnya. Dahola itu masuk. Ruslan masuk ke rumahnya. Wa salam. Nah, ngapain salamnya? Alko, ulki, alkoita, laku. Berarti kalau Ruslan itu berarti memakai huwa. Huwa kira-kira yang cocok yang mana? Antara alif atau ba? Alko atau ulki? Nah, alko yang alif. Nah, alko tadi artinya memberikan. Memberikan salam, mengucap salam. Selanjutnya nomor 5. Hal anti al-wajiba al-manziliya bil amsi. Apakah kamu PR kemarin? Nah, kodoita, kodoitu, kodoiti, kodoyat. Nah, berarti anti kira-kira yang cocok yang mana? Apakah kamu sudah mengerjakan PR kemarin? Nah, artinya begitu. Nah, mengerjakannya yang untuk perempuan karena hal anti. Nah, berarti anti itu yang kodoiti, yang jim. Nah, terlihat
ti berarti juga belakang juga ti. Kalau anta berarti juga kodoita. Nah, tergantung nanti kalimatnya. Nomor 6. Hal titik-titik Al-Qur'ana ya Husain. Naam titik-titik qara'tu. Berarti yang cocok yang mana? Apakah kamu membaca Al-Qur'an Husain? Harusnya begitu. Naam qara'tu. Berarti kalau kamu membaca itu berarti yang qara'ta, qara'ti, qara'tu. Qira'at yang cocok yang mana? Husain berarti qara'tanya. Selanjutnya nomor 7. Antara Yahya dan Isa. Li ummun ismuha Mahmudah. Li itu saya mempunyai ibu namanya Mahmudah. Masmu ummika ya Isa. Dan siapa nama ibumu Isa? Tidak Jariyah. Nah, berarti memakai namanya itu berarti yang ismuha. Untuk perempuan namanya dia perempuan. Kalau ismu namanya dia laki-laki. Kalau ismuka nama kamu laki-laki, ismuki nama kamu perempuan yang alif. Nomor 8. Ibrahim. Titik-titik as-saburah. As-saburatu muttasikhotun. Berarti yang titik-titik papan tulis. Papan tulisnya kotor. Berarti harus menghapus. Kira-kira jawabannya yang menghapus yang mana? Nah, alif. Yamsahu. Yamsahu itu menghapus. Yaqra'u membaca. Yaktubu menulis. Yajlisu duduk. Nomor 9. Ya Ahmad. Titik-titik ad-darsa ala saburah. Titik-titik pelajaran pada papan tulis. Berarti suruh ngapain? Sama seperti nomor 8 tadi. Tetapi ini kata perintah. Kenapa kata perintah? Karena di akhir kalimatnya ada tanda seru. Berarti yang imsah, hapuslah. Ijlis, duduklah. Uktub, tulislah. Iqra, bacalah. Selanjutnya nomor 10. Kanastu as-sahata. Kanastu fi hadhil jumlah maknaha. Nah, artinya kanastu itu apa? Sahatun itu kan halaman. Kalau kanastu berarti halamannya diapain? Nah, disapu. Berarti kanastu, tunya itu berarti saya. Nah, saya telah menyapu. Kalau saya telah menyaksikan itu syahid tuh. Kamu telah membersihkan, berarti nadofta. Kita telah menyapu, berarti kanasna. Nah, diingat-ingat. Lalu, ana tolibun. Saya murid laki-laki. Titik-titik fil fasli sadisi di kelas 6. Berarti ana. Ana itu berarti yang memakai tu. Nah, darosta, darosti, darostu, darosat. Nah, berarti yang jim, darostu. Kalau darosta untuk anta, darosti untuk anti, darosat untuk hiya. Nah, saya murid laki-laki. Saya belajar di kelas 6. Selanjutnya nomor 12. Bahasa Arabnya Sulaiman telah membuka pintu. Nah, berarti Sulaimannya membuka pintu. Fatahat, fatahta, fatahati, fataha. Berarti kira-kira yang cocok yang mana? Fataha, yang dal. Fataha Sulaiman al-baba. Kalau fatahti anti, fatahta anta, fatahat berarti untuk ya. Selanjutnya nomor 13. Titik-titik Aisyah atau ama. Titik-titik Aisyah makanan. Berarti makanannya diapain? Fi'il madhi yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah tobakho memasak, tobahta, tobahti, tobahot. Berarti Aisyah berarti dia perempuan. Tobahot. Nah, hiya. Kalau tobahti anti, tobahta anta, tobaho itu untuk huwa. Selanjutnya nomor 14. Anta titik-titik al-maktabata bi amsi. Anta berarti yang cocok yang mana anta? Jawabannya adhulu ana, daholta anta, udhul untuk masuk, menyuruh masuk, tapi anta juga
yadkhulu untuk huwa. Berarti kira-kira disuruh masuk atau masuk seperti biasa. Nah, berarti dakhalta yang ba. Kalau yang jim tadi menyuruh untuk masuk kemarin. Nah, 15. Syaribtu al-qahwata fil maksofi. Saya telah minum kopi di kantin. Fi'il madinya yang mana berarti? Nah, yang alif, syaribtu. Qahwata itu kopi, ana itu saya, asyrobu itu juga fi'il, tetapi fi'il mudhari. Selanjutnya nomor 16. Anti titik hadhir risalata fil barihati. Nah, kamu titik surat fil barihati semalam, berarti suratnya diapain? Katabta, katabti, katabtu, katabats. Berarti kalau anti yang ba katabti. Nah, katabta untuk anta, katabats untuk hiya, katabtu untuk ana, katabats untuk hiya. Selanjutnya nomor 17. Titik hamdan su'alan so'ban fi ijabatil wajibatil manzili. Nah, hamdan soal yang sulit di jawaban PR. Nah, berarti hamdan itu wajada, wajati, wajatta, wajattu. Berarti hamdan menemukan soal yang sulit. Berarti hamdan harusnya yang wajada. Nah, kalau anti untuk anti, wajatta untuk anta, wajattu untuk ana. Anak-anak sudah sering paham ya, karena ini tadi diulang-ulang terus. 18. Hada tilmidun jadidun. Ini murid baru. Min Jakarta. Nah, murid yang baru itu berarti laki-laki. Laki-lakinya harusnya memakai ja'a, ji'na, ja'u, ja'ats. Berarti yang mana? Yang ja'a. Ji'na, na ini untuk nahnu, ja'u untuk hum, ja'ats untuk hiya. Lalu nomor 19. Minal madrasati naharon. Dari sekolah siang hari. Nah, dahabta, roja'tu atau murojaah. Nah, berarti kalau dari sekolah itu pulang atau pergi? Baik, Bu Naim ulangi. Kalau dari sekolah itu pasti pulang. Kalau ke sekolah itu berarti pergi. Nah, berarti jawabannya yang roja'tu. Saya pulang. Kalau dahabtu itu saya pergi ke sekolah. Kalau dahabta kamu pergi. Nah, kalau murojaah itu hafalannya di murojaah, diulangi lagi. Nah, baik, nomor 20. Istaroha Munirun ba'da ta'allumi. Munir istirahat setelah belajar. Kalimat istiroha maknanya istirahat. Nah, lalu selanjutnya nomor 20. Dahabtu ilal madrasati mubakkiron. Nah, saya pergi ke sekolah. Mubakkiron. Mubakkiron itu banget. Nah, kalau pergi ke sekolah itu berarti naharon, lailan, sobahan atau masaan. Nah, sobahan kan pasti pergi ke sekolah pagi. Sobahan mubakkiron berarti pagi-pagi banget. Nah, selanjutnya nomor 22. Ana al-wajiba al-manziliyata fil barihati. Ana berarti saya itu memakai yang amila, amilta, amilti, amiltu. Berarti ana itu yang amiltu. Ana itu tu, memakai tu. Amilti untuk anti, amilta untuk anta, amila untuk huwa. Hal laka wajibun manziliyun. Naam, wajibun manziliyun. Kalau apakah kamu mempunyai PR? Ya, PR. Berarti ya, saya mempunyai. Saya mempunyai berarti yang ba'li. Nah, nggak mungkin menjawab dengan laka tadi. Kamu punya lagi. Lahu untuk dia punya, laki-laki. Lana untuk kita punya. Nah, selanjutnya nomor 24. Al-maghriba fil masjidi amsi. Berarti maghrib di masjid kemarin. Nah, yusolli, sholatu, sholaitu. Nah, berarti yang
kemarin. Kemarin itu berarti kita harus memakai fi'il madi, bukan yang dikerjakan sekarang. Berarti yang dal. Sholaitu, saya sudah sholat maghrib di masjid kemarin. Kalau usolli, saya sedang sholat. Yusolli, dia sedang sholat. Sholatu, sholat maghrib di masjid kemarin, kan juga tidak cocok. Berarti yang dal. Sholaitu. Nah, yang terakhir nomor 25. Qara'tu al-kitaba. Qara'tu al-kitaba berarti saya telah membaca buku. Al-maf'ul bih fi hadhil jumlah. Nah, maf'ul bih itu biasanya objek. Nah, berarti objeknya yang mana? Buku, al-kitaba. Nah, yang dibaca kan buku, berarti bukunya menjadi objek. Sampai sini paham? Maf'ul bih itu objek ya, jadi. Nah, jadi dari pembahasan soal yang telah kita bahas tadi, sebenarnya tidak harus mengetahui apa dari artinya, akan tetapi kita harus hafal atau paham tentang penggunaan katanya. Semisal kalau saya harus memakai bagaimana, kamu bagaimana, dia bagaimana, seperti itu. Nah, karena jawabannya juga tentang fi'il. Nah, tidak harus untuk mengetahui artinya. Nah, tetapi mengetahui arti juga lebih bagus. Baik, selanjutnya halaman 24. Halaman 24 ini yang atas nomor 1 sampai 10 untuk PR. Bu Naim bantu terjemahkan. Niltu al-wajiba al-manziliyah fi'lul madi fi hadhil jumlah. Nah, nomor 1 fi'il madinya yang mana? Ditulis. Nomor 2, qara'tu al-kitaba wa ar-risalata. Saya membaca buku dan surat. Nah, suratnya diapain? Nah, nomor 3, Sya'ban al-manziliyu laisa al-wajib. Punaim ulangi. Sya'ban al-manziliya laisa al-wajibah. Sya'ban itu sulit, al-manziliya itu rumah, laisa bukan, al-wajibah pekerjaan. Jadi al-wajibah al-manziliyah itu PR. Ratib fil kalimah as-sabiqah hatta takuna jumlatan mufidatan. Disuruh untuk menyusun ke dalam kalimat yang benar. Amilna al-wajibah al-manziliyah bil ikhlasi. Domir fil hadhihi jumlah. Nah, domirnya yang mana? Kata gantinya itu yang mana berarti? Kata ganti itu yang kita, kamu, dia, itu namanya kata ganti. Nah, kata gantinya kalau di kalimat itu yang mana? Nah, nomor 5, anta qara'ta al-jaridata wa anti al-majalata. Kamu membaca koran dan kamu laki-laki membaca koran dan kamu perempuan majalah. Nah, hal nadorta musabaqata tilawatal Qur'an. Nadorta itu berarti artinya apa? 7. Udkur al-fi'lal madi min adhaba. Fi'il madinya dari adhaba itu berarti bagaimana? Adhaba itu kamu, dia, atau apa? Kalau di fi'il madi berarti jadinya bagaimana? 8. Raja'a munirun al-madrasati naharan summa fi ghurfatil akli. Munir pulang sekolah siang hari, lalu di ruang makan. Nah, 9. Hal sami'ta qaulal ustad. Apakah kamu mendengar perkataan guru? Na'am, qaulal ustad. Ya. 10. Adhabu ilal madrasati sobahan. Saya pergi ke sekolah pagi-pagi. Fi'il madinya mana? Maaf, Bu Naim ulangi. Nomor 10, fi'il madi dari adhaba itu berarti bagaimana? Adhaba itu fi'il mudhari'. Lalu fi'il madinya bagaimana? Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.